Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bina'anallaha yataqabbalu sholata wa du'a wa yaj'aluhu muqarriban ila jannatin na'im wa khalisan liwajhihil karim. Thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammah wa kadzalika li jami' arwahi masyayikhina wa asatidina minal habaib wal kiyayyat annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa annallaha yu'id alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa annallaha yulki al-nur wal anwar fi qulubina hatta isyraqat tilkan nur fil qulub wa ansyaraha fi abdan wal atsad wal arwah fi hadhihi dunya ila yaumil qiyamah bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil bariyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para asatid, para sesepuh, para bini sepuh, sedaya para jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih dimudahkan, diringankan, dan mudah-mudahan semua yang kita amalkan ini akan menjadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah, untuk dari hari ke hari, dari waktu ke waktu tetap taat, tetap manut kali syariat, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya, dengan doa dan harapan mudah-mudahan Allah tambah iman takwa kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan iman takwa itu kita menjadi orang-orang yang istiqomah melaksanakan ketaatan dan insya Allah meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pengajian kita masuk kepada bab tentang mati husnul khotimah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Gusti Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati illa terkecuali wa antum, wawnya wawul hal, kalian mati dalam keadaan muslim. Dalam ayat ini Gusti Allah menerangkan amrun minhu, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bil mauti alal Islam, untuk kita ini mati dalam keadaan Islam. Ini perintah Allah. Tadi perintah untuk mati dalam keadaan Islam. Wa huwa dinullah. Islam itu apa? Islam itu agamanya Allah. Alladzi akhbara fi kitabihi, yang mana Allah telah memberikan kabar di dalam Al-Quranul Karim, annahu dina indahu, bahwasanya Islam itu agama yang diridhoi di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Wa annahu la yaqbal min ahadin siwahu, dan Allah enggak akan menerima dari siapapun yang enggak Islam, Allah enggak akan terima. Makanya sedikit daripada amalnya orang muslim itu afdol daripada bergunung-gunung amalnya orang-orang non muslim. Kita sering lihat tuh orang-orang gereja sering sedekah dan jumlahnya enggak sedikit, banyak. Ulama mengatakan lau jama'a hutamad dunya, seandainya mereka mengumpulkan semua isi dunia, lalu mereka hadiahkan, lalu mereka berikan kepada orang lain, walaupun kepada orang Islam sekalipun, itu tidak akan membantu mereka sama sekali di hadapan Allah. Kenapa? Keranten boten iman nang Gusti Allah. Lalu apakah kita boleh menerimanya, Ustadz? Hadiah atau pemberian dari orang non muslim? Jawabannya, kalau kita tahu itu halal, terima.
terima. Kalau tahu halal. Tapi kalau haram, ya jangan. Tonggo Kristen masak sop, lalu kita dikirimi, dan kita tahu ini halal kok, gak nganggo babi, tuku minyaknya ya ndek kene, tuku wak PTE ndek kene, atau nok tonggo dodol pangsit, Kristen dodol pangsit, di omahe ono salib, ono apa ora? Ono, iya kan? Boleh ndak kita makan di situ? Boleh ndak? Boleh ndak? Bayar apa ora? Nah, sing gak oleh sing gak bayar. Iya. Tonggo kafir jual martabak, jual gorengan, boleh ndak? Boleh kita beli. Asal kita tahu itu halal. Minyaknya memang minyak, bukan minyak babi. Menjesi nggih, menjes. Iya. Katanya ono sing muni menjes babi. Gak ono menjes babi, Pak. Ndak apa-apa. Cuman ono cumane. Ati iki gak iso goro hadirin. Kadang kita menggok salib rek, gak sida wis. Ya, secara hukum fikih memang napa? Tidak apa-apa, tapi mohon maaf hati kita nggak bisa dibohongi. Wis talah, nggih. Koyo gak tenang, kok lek wedi lek ora-ora gak bersih ya apa dan sebagainya. Lah untuk itu kita dari hadis Rasulullah, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan dari sesuatu yang Anda ragu-ragu menuju sesuatu yang tidak ragu-ragu. Dadi lek ragu tinggalkan. Gampangane ngono. Paham? Nah, kita tidak bicara panjenengan tinggal di Indonesia yang mayoritas muslim. Bagaimana seandainya panjenengan punya anak, panjenengan punya cucu, kemudian kok pinter, jadi engineer, jadi orang yang punya yang mengerti teknologi. Contoh, ada salah seorang muslimah yang kemudian saking pinternya dia ini jadi sarjana teknik, ya. Terus akhirnya daftar ke Tesla, tahu Tesla ya, mobil Tesla yang sekarang booming itu loh Pak, sing dengan teknologi nanti nggak mungkin nabrak mobil Tesla itu Pak. Jadi kalau terjadi tabrakan itu di monyongi mobil Tesla itu sudah ada sensornya. Jadi 1 meter itu pasti berhenti sendiri. Tak, ngono ya. Saking hebatnya. Ya, wis tuku Ustaz, durung nek angen-angen hadirin ya. Apik motor wis ya, wis top pokoknya. Iya, heeh. Itu yang nyetel sensornya itu muslimah, masih muda. Indonesia. Bagaimana kalau dia tinggal, kan Jerman Pak, tinggal di Jerman, piye? Jadi jangan bicara konteks ini hanya Indonesia, tapi kita bicara konteks bagaimana di luar. Kemudian diundang ke Allahumma sholli Muhammad ke rumah temannya, dikasih makan, dikasih kue, piye? Itu siapa? Ya kalau kita tahu halal makan, jangan ragu-ragu. Saya mendapatkan cerita dari orang yang pernah ikut Habib Alwi. Ustadz Alwi, Alidrus. Ustadz Alwi ini pernah satu kali hadirin undangan ke Batu. Pulang zaman tahun ini kok nggih, mobil cedul niku Pak. Ya, bemo cedul zaman itu. Tahun berapa itu ya? 90-an ya, tahun 90 ya. Iya, hijet. Ini beliau dari Batu pulang itu daerah Ndau itu terkenal dari dulu. Ndau itu kan sate kere, daging kere itu banyak. Ndau Sengkaling niku. Tempatnya Romo Yai Mail itu terkenal dari dulu sampai sekarang pun ya sebagian. Nah subhanallah, Habib Alwi ini masuk pas di mobil bilang, saya lapar ini belum makan, ayo marung. Nah jadi beliau ndak sungkan marung. Pas masuk warung, ini supir nyari, ngomong-ngomong nang sing mburi. Golekno warung sing gano omben-ombene. Habib Alwi denger, kata beliau, loh golek sing ono ngombene, sing ono bere. Ngono ya. Kaget, tapi jenenge guru nggih dituruti. Ini yang cerita orangnya itu pas ikut itu. Masuklah ke satu warung gitu. Ya, Habib Alwi dengan pakaiannya ya, yang kita tahu, pakai imamah ya, pakai serban kotak itu, pakai jas, pakai sarung masuk, makan pas saja nih pas.
Jujur minuman zaman dulu kan begitu Pak. Sing seumuran sama saya atau di atas saya, niku kalau jenengan dolen nang Mendit, setiap warung pasti ono niku. Ya, pasti itu sudah. Ya Pak ya. Tahu ngirim bisa kan? Saya. Enggak ya, enggak pernah ya. Coba enggak pernah ya. Tapi tahu kan, warung-warung dulu itu pasti ada minumannya loh, pasti Pak. Subhanallah, masuk pas full, minuman itu banyak. Habib Ali pas masuk, alhamdulillah, banter nih, banyak yang beli. Alhamdulillah, akeh ngombe-ngombe nih. Ngono Pak. Teot. Langsung itu. Sudah makan. Nah, kalau akal kita bilang kan begini. Gak wedi angko najis, gak wedi angko iki sing duwe mabuk kan. Sudah. Makan biasa makan. Teng dawu apalagi waktu itu ya terkenal lah, daging kere itu terkenal lah dulu hadirin. Ono wangi-wangine sithik gitu. Makan Habib, makan dintekno rawon malah imbuh, selesai. Pulang terus Habib, biasaannya Habib Alwi itu kalau masuk warung Fatihah. Al-Fatihah dan cuek suara ngurus wong. Al-Fatihah, Fatihah. Pulang, bayar, selesai. Ini panjenengan tahu 2 hari kemudian yang punya warung itu datang sama Habib Alwi. Jadi santrinya, dan ternyata beliau ini punya cabang warung-warung di mana-mana semua jual minuman. Sejak di Fatihah Habib Alwi, gak payu blas minuman itu sehingga gak kali dodol maneh. Jadi ada orang yang dakwah masuk ke sini-sini itu, ya, ada. Napa Bu? Iya. Lho kudu sing gak payu minumane. Anjen gak patek nyemak kok wong ngene iki. Kayak dulu itu kayak minuman ya minuman sama rokok itu favorit Pak. Kayak jenengan yang punya warung sekarang kongkon mandek dodol rokok gelem ah? Ayo, kan gak gelem ah. Lho sing lari sing iku kok tambahan. Zamannya memang lho kita ndak bisa menafikan itu. Di Mergosono itu ada itu jadiane kuda lumping dulu, ada makanan kuda lumping menjes dikei bumbu lho. Kuda lumping. Gang telu terkenal lho. Dodole kuda lumping, lek awan bengi omben-omben. Iya, dadi. Lho beliau niki salat subuh jamaah 5 waktu jamaah yang jual. Sing dodol 5 waktu jamaah. Koncone napa anake niku kanca kula trek-trekan biyen. Loh iya, Pak. Jadi zamannya hadirin. Saya tidak bisa ngomong karena setiap zaman itu pasti ada fi fasid fihi khair, ono kebaikan, ono keburukan. Memang itu ta'arud akan terus bertentangan. Nah, ini apa tadi? Kita bahas tentang orang yang berdakwah di jalan Allah masuk ke tempat-tempat seperti itu. Ya, banyak. Gusmi. Oh, ya, siapa? Al-Jazuli, siapa? Iya. Ayo, itu juga dakwah masuk dan walhamdulillah banyak orang bertobat di tangan beliau. Kita siapa kita? Dakwah kita seperti apa? Jasa kita kepada Nabi Muhammad apa? Jasa kita sama Islam apa? Tidak ada. Jadi jangan ngeremehkan para alim ulama yang mereka juga ngelakoni dakwah seperti ini. Tapi gaya dakwah mereka para alim ulama kita zaman dulu itu tetap dengan pakaiannya nggak ada yang berubah. Gusmi ya celonoan menutup, tapi kopian. Jangan ikut-ikut yang sekarang lagi viral di Jawa Tengah itu ada yang Gus siapa Ja'far atau siapa itu mudo marang ngono teko ning dangdutan rambutnya gondrong rokokan. Ojo sing model ini. Wah, iki ngetren iki. Iku gendeng iku kudu ngetren. Kita ikut jalannya para wali, para orang soleh yang sudah jelas. Ustadz Alwi, ya dengan itu. Beliau diundang ke pemerintahan, masuk. Bukan terpengaruh tapi malah mengaruhi pemerintahan. Pernah datang diundang acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Beliau datang loh hadirin, teko lho nang Kota Madian itu datang beliau duduk depan PNS zaman itu kan pakai sepan damel apa namanya iya sepan rok dhuwure dengkul iya terus bagian kayak jajan wedang kan biasa
Itu langsung wis gak usah ngomong, gurung mulai ceramah, Habib Ali pamit saya pulang dulu. Assalamualaikum. Loh, ini penceramahnya. Diuber loh, Habib kemana? Tinggal wis menisuke datang itu Pak Wali Kota siapa namanya saya lupa, minta maaf. Ada apa, Habib? Lah ya apa kate campur ono Nabi Muhammad ono wong buka aurat. Boleh acara keagamaan niku kon gawe gawe jilbab. Mek ngono tok. Loh itu diikuti. Jangan, kalau saya pribadi hadirin, saya ikut salafun soleh. Mereka dakwah tidak pernah capek, tidak pernah mengenal capek. Mereka dakwah lillahi ta'ala, dikei duit, gak dikei duit, bahkan banyak tekornya. Yang mereka sudah jadi. Gak sing saiki, gak apa-apa sih, gak melok sing ini aku. Saya tidak ikut yang gini. Ini prinsip saya. Jadi dakwah itu kita harus ada qudwah, yaitu contohnya yaitu para orang-orang yang mereka terkenal kesolehannya. Malam mereka bangun, tahajud, nangis, gitu. Ini dakwah. Panjenengan juga begitu. Ini kan ceritanya tadi tentang makan di rumahnya apa? Orang Muslim. Dulu orang pelihara anjing itu biasa, Pak. Malah ada satu kiai di Jombang itu duwe kirik ning omahe. Wah rame. Kiai Jombang zaman itu tebuireng rame bahas masalah kiai ini cuek kayak. Nah saat itu ada satu kiai ya guru saya itu makan di situ. Ada teman kita namanya Ilham, melok maem kiai karena santri tadi mangan ning jaba, sing kiai ning jero diaturi dhewe kiai. Iki kliwar. Sing santri niki Ilham kanca kula niki kali kancane siji, mbok slamet mbok sapa, mbok muji cak muji. Nah iku apa wong loro ngomong ngene, ya apa iki Ham dipangan ah. Lah ono kirik ngene lho, ngono. Ya apa lek piringe najis, najismu ghaladha lho. Ngomong ngono iki jenenge arek santri sing muji ngomong lah, isih bingung aku. Delon kiai, lho kiai ini kiai kita di dalam mangan Pak Embo. Rek mangan rek mangan rek. Ngono. Sing di jero waduh kok anu. Akhirnya ngomong banter Ilham nih. Ji muji iki gak najismu ghaladha. Ngilingno kiyaine sing ning jero. Paham ya? Santri lak ngono modele iki. Apa kok kiai kok lablep mangane? Kok ra isin iki ono asu sing duwe omah iku duwe asu, Bah. Bingung iki. Lah dhewe kan ragu-ragu juga hadirin. Ya ngono lah dia. Ki apa? Sing muji nyaur. Wis pangan Ham. Gak aku wedi aku najis. Ngono hadirin. Kiainya denger paham, kiai kita denger. Langsung ngomong ini. Sing najis asune. Kudu jangane. Ngono hadirin. Ya masuk akal. Jadi bisa dipilih ya. Kita kalau misalkan beli pangsit atau nongi Kristen, ya kita tanya, halal lah Bu? Halal Mas, niki daging nopo? Itu aja. Cek menghilangkan keraguan. Tapi kalau panjenengan mboten Ustaz, kalau mboten sing melok ngoten kula tak golek sing pangsit sing Islam ae wis. Tak tuku pukis sing jelas-jelas Islam. Ya wis tuku pukis wis ngono ae. Gak ruwet ya. Gak ruwet. Baik, balik malih. Wala yakbil min ahadin siwahu. Allah enggak akan terima dari selain muslim. Enggak akan Allah terima. Mau sedekah sebanyak apapun, mau baik apapun, wapi. Aku di tonggo Kristen wapi ora ono, Pak. Tidak ada ceritanya seperti itu. Ibu-ibu jangan ngendikan piyambak nggih. Ya, biar yang niat ngaji niku napa? Mireng ngoten nggih. Subhanallah. Saya mana tadi? Ndak terima selain muslim. Masih wapi. Aku di tonggo Kristen wapi ngono. Ndak mungkin. Allah Ta'ala sampun dawuh walan taradha angkal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum. Bukti nyata. Di Bali itu kan mayoritas apa? Hindu. Viral awal tahun 2021 Januari ada seorang siswi pindahan dari Jakarta beli rumah di Bali kemudian sekolah di Bali ya, tahun 2021 ya kan masuk ganjil genap Pak di sana. Mereka juga tidak percaya corona kan, kasusnya kan seperti itu ganjil genap. Nah dia masuk perempuan pakai jilbab langsung dilarang kok.
Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kalau mau sekolah sini, lepas jilbabnya. Oh, no. Loh, ini yang katanya Hindu baik, nggak ada. Ini pun nasi Gusti Allah. Walan tardo angkal Yahud, walan nasoro. Nggak akan ridho orang non Muslim itu sama orang Islam, nggak akan ridho hadirin. Tapi kalau mayoritas Muslim, pasti aman non Muslim. Tapi kalau pemerintahnya non Muslim, ke kita ancaman sudah, ancaman. Oleh karenanya kita juga harus pandai dan waspada melihat situasi. Enggak semua orang kita anggap niku napa baik dan sebagainya. Baik. Wa annahu ad-dinul ladzi radiyahu, dan Islam itu adalah agama yang Allah ridhai li rasulihi, untuk rasulnya. Lu bener aja nih. Kalau Allah memilih nabi, maka Allah pilih agama nabi tersebut. Betul betul? Enggak. Sing diridhai Islam. Wali ibadihil mu'minin, dan Allah ridha untuk orang mukmin itu Islam sebagai agama. Wa qala ta'ala, Gusti Allah dawuh inna dina indallahil Islam. Nah, sebentar lagi saya terangkan, ada cerita. Wa qala ta'ala, dan Gusti Allah dawuh wa man yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang berharap selain Islam itu sebagai agama, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya sedikit pun, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin, banyak orang di luar sana itu tidak pandai baca Quran, mereka juga tidak ngerti hadis. Mereka taunya kelakuan kita sebagai orang Islam. Jadi nomor satu adalah adab. Ning jobo adab piye? Kalau kita kenal Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, Habib Mundir itu dakwah sampai ke Papua, hadirin. Ke Manokwari, kemana yang pelosok-pelosok ya. Dan itu lillahi ta'ala. Tidak ada duit sama sekali. Kalau dalam kan si Arab-Arab ah. Ya, Arab ngaten nggih. Kalau ini lillahi ta'ala. Suatu saat ketika beliau masuk ke belantara hutan di Papua, itu beliau naik mobil Hilux waktu itu ya. Mobil Hilux yang rame-ramenya masih fresh, anyar-anyar Hilux keluar. Itu kan cukup untuk 2 seat ya di belakang. Depan sama terus belakangnya bak kan. Bak terbuka. Oke, subhanallah, waktu masuk ke belantara itu ini hujan deras dan Habib waktu itu duduk di depan karena mohon maaf tubuh beliau kan besar, gendut. Nah, beberapa anak-anak MR Majelis Rasulullah itu 3 orang ada di belakang pakai jas hujan dan kehujanan. Ketika menerobos hutan tiba-tiba kelihatan ada seorang suster yang bawa payung jalan, hadirin. Habib Mundir ini bilang, ini suster ngapain? Enggak tahu, Beb. Berhenti. Dibuka, ditanya, ibu mau kemana? Dilihat kok pakai imam apa anu Pak, saya mau ke desa ini. Ayo Bu naik. Enggak. Ayo naik aja, enggak apa-apa. Karena perempuan suster itu diaturi untuk duduk satu, murid disuruh ke bak terbuka, beliaunya masuk ke situ. Sudah di jalan ngobrol, namanya siapa, bapak mau kemana, ngobrol dan sebagainya. Sampai akhirnya ditanya, ibu ini jauh-jauh dari sana ke situ itu untuk apa? Oh iya, ada jemaat gereja, enggak pernah masuk 3 hari, saya khawatir, saya sambangi. Meneng Habib Mundir langsung diam. Iki wong Kristen, akhlake tapi akhlake Kanjeng Nabi. Kita tadi orang Islam, tonggone loro gak ngerti, moro-moro nang rumah sakit. Loh, kapan lorone? Pijak aku niku. Iku tonggomu. Lo berarti gak akrab dong sampean sama tonggo. Bener mboten? Lho ngapunten lho hadirin, ngapunten kula kasar. Oh pantes, mereka jualan adab hadirin. Padahal kita agama bener kita. Tapi ya jangan kemudian mengatakan cabangi. Gak ono NU cabang Nasrani, Pak. Derem Mas sampean. Gak mewakili NU sama sekali. Dieling-eling niki. Wala Islam.
Nggak ada buka cabang, nggak ada mah. Pun balik-balik. Jadi ayo belajar adab, kita belajar akhlak. Walaupun kula nggih sanes wong sing berakhlak, kula niki lho sanes wong berakhlak. Panjenengan yo tambah nemen ta, tapi minimal adab. Nang dulure muslim, makanya ada di kelompok nonton mriki kalian Gusti Allah dadi siji supaya kita ini saling menghormati ki dulurku iki. Kudu tanggoku maneh, dulur awake dhewe iki. Sanusi, dulurku iku, adikku iku. Gak ngene, jamaahku, ndak ada coret itu. Coret. Panjen coret. Ganti. Apa iku? Sanusi, dulurku. Kalaupun gorong bener, gak apa-apa. Gak apa-apa. Siapa sih yang bilang kita ini paling bener? Ndak ada kan? Ya adik ini belajar bener, ngoten mawon. Tapi lek paling bener gak ono, ya Rasulullah tok. Betul enggak? Oke. Begini hadirin, kita rubah pertama, akhlak itu panjang pembahasannya, tapi kita belajar dari cerita Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ceritanya gini, Nabi Isa alaihi salam ini kan punya hawari namanya. Hawari ini murid-murid Nabi Isa, 12 orang, jumlahnya 12 orang. Nggak nambah, nggak ngurang, segitu jumlahnya. Jadi kemana-mana itu ikut Nabi Isa. Dari dakwah Nabi Isa itu dakwahnya apa? Ngobatin orang. Ya, mari wonten niku nulung wong. Walaupun beliau ndak punya uang, apa yang bisa beliau bantu? Ngedekno omah, beliau ngedekno omah. Golek kayu, mikul. Soro Nabi Isa itu soro, gak anteng-antengan kayak kita numpak mobil, engko berkati digawakno, payungnya digawakno, mboten. Soro Nabi Isa niku jalan kemana-mana. Maka disebut Isa al-Masih. Masih niku orang yang berjalan kemana-mana. Ngumboro, lelono. Ngerti Mas Gani? Apa Mas Imron kok Mas Gani? Paham? Ya, mengembara. Ya, Bapak Ibu Im, jaro ya. Wis koyo futsal lah, moro-moro nang ndi? Nang Bulu Lawang. Lapo iki futsal. Wis ngono ku lelono, ngumboro. Rupanya kata niru Nabi Isa ndelok model itu. Lah iya sing ado-ado diparani sing mulya reja ora tau diparani. Mungkin belum waktunya, jadwalnya belum. Ya, baik. Lanjut ya. Nyendiri pasar pol Ustaz. Lanjut. Ini subhanallah kok wonten tiyang premane daerah situ itu sering lihat Nabi Isa mek diliwati. Dan Nabi Isa itu kalau ketemu itu senyum. Nabi Muhammad sama Nabi Isa itu wajahnya 11-12. Nabi Isa nggak pernah wajahnya susah. Wajahnya itu kayak orang habis wudhu, seger terus senyuman. Pakai imamah, rambutnya gondrong sedikit, terus jambang. Ada jambangnya bagus begitu. Tapi bukan seperti yang digambar kok Gabriel Batistuta itu Pak Dodo Pak ya. Gak bodoh itu. Sumpah gak bodoh. Subhanallah. Ya apa none kula ngomong apa none niku. Ya, subhanallah si Nabi Isa ini kalau ketemu preman ini disopot tok. Mas, monggo. Bro, monggo, Bro. Dan itu baik betul. Dari ketemu orangnya di mesemi wong ya, susune mesem pisan apa? Ya. Embuh carane pokoknya mesti ketemu kali Nabi Isa. Tiap hari itu. Mulai lihat. Sopo sih takon kanca-kancane sopo iku? Wah iku Isa iku. Isa sopo? Cerita. Mulai tertarik. Tapi preman ini tahu diri. Sehingga kalau Nabi Isa jalan dengan 12 santrinya, itu dia jauh ndek buri ngetutno. Ngetutno tok ae. Melo ae. Sampun nyedak gak wani, salaman gak wani. Ini orang baik lah, aku ini wong elek. Mandek ya mandek, teko kadoan. Nah, salah satu muridnya Nabi Isa ini risih. Dia bilang sama teman-temannya yang lain, sopo sih bu? Mbok bro, melok. Ojo-ojo iki engko kate njupuk barangnya awake dhewe iki. Curiga begitu. Ketika dia curiga seperti itu, Nabi Isa waktu sholat, terus Allah Ta'ala dawuh kepada Isa, ya Isa, beritahu kepada preman itu bahwasannya karena cintanya dia kepadamu dan 12 murid-muridmu, maka saat ini aku ampuni semua dosanya kabeh.
terus kandakno nang santrimu sing duwe pikiran elek iku, semua kebaikannya saya hapus sekarang. Sekarang mereka berdua di hadapan saya sama 0-0 kabeh. Dek. Nabi Isa. Nangis Nabi Isa. Ditanya oleh santrinya yang lain, disampaikan dan sebagainya. Apa kata Nabi Isa? Saya khawatir bagaimana seandainya saya yang seperti itu, terus Allah cabut nyawa saya dalam keadaan semua kebaikan saya dihapus oleh Allah. Saya berangan-angan seperti preman itu. Ketika saya melihat orang lain baik, dan saat itu Allah mengampuni semua dosa saya, lalu Allah cabut nyawa saya, alangkah bahagianya saya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kayak ngono hadirin. Ya, ayo. Jadi kalau ini suudzon tidak boleh, sedikit pun tidak boleh. Hati-hati Ustadz, beda suudzon, beda hati-hati. Lek kabeh husnudzon kan polisi Pak. Ya. Apa kok nyolong kon? Nggih Pak, kula boto Pak. Ya ojo wis, ojo nyolong wis mulya. Ya kan Pak. Iya, jadi ada hati-hati, ada suudzon. Tempatkan pada tempatnya masing-masing. Berkata Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf bin Ahmad As-Segaf, beliau mengatakan, berhentilah di tempat engkau harusnya berhenti dan berjalanlah di tempat seharusnya engkau berjalan. Ya, asik nih kata-katanya. Berhentilah di tempat di mana Anda harus berhenti. Mandek wae mandek kau. Wae terus. Bener itu. Kalau enggak kita celaka. Ya, coba nanti direnungkan kata-kata ini. Apik nih, nandi. Bukan urusan Anda, jenengan ngurusi tonggo, bojone Ustadz piro, berhentilah di tempat Anda harus berhenti. Jok kepo, tahu diri. Berhentilah Anda di tempat Anda berhenti. Anda siapa? Budak. Kita cuman hambanya Allah. Ya budak ya kudu ngerti. Ojo minteri pangeran. Ojo ndisi kersane Gusti Allah. Allah nggak perintahin kita untuk benci kepada hambanya. Saya sudah berkali-kali ceritakan kepada panjenengan, misalkan saya ini minum teh kurang legi, sing tak paido teh, padahal sing gawe teh sing tak tujukan ngoten nah. Eling mboten? Contoh nggih, sik tak contoh nggih. Bismillah ya Allah. Tester, bismillah. Pas niki, pas. Lho, kula muji teh, enak teh. Lho, asline kula muji siapa? Yang bikin teh. Enak teh, sip niki. Cukup niku sing gawe teh seneng bisa. Sama, kita juga begitu. Muji hambanya Allah, hakikatnya kita muji yang menciptakannya. Kebalikannya, kita itu benci kepada seorang, berarti kita benci kepada sang penciptanya. Ya Allah, napa pantas? Berhentilah di tempat Anda harus berhenti dan berjalanlah di tempat Anda harus berjalan. Selesai. Wa qala ta'ala, Gusti Allah dawuh, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat surat Al-Maidah ayat 3, ayat terakhir yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Kanjeng Nabi wafat. Ada yang mengatakan 3 hari sebelum wafatnya, ada yang mengatakan 7 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah dawuh teng Kanjeng Nabi nyampaikan kepada sahabat. Terus Kanjeng Nabi niku lek dawuh teng sahabat, Gusti Allah dawuh niki Quran lho rek. Ngoten. Dadi sahabat iku weruh iki Quran. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan buat kalian agama kalian, yaitu agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian. Nah, ketika dengar ayat wa atmamtu alaikum nikmati, Sayyidina Abu Bakar nangis. Sayyidina Umar ini sampai kan menang. Soalnya Rasulullah sudah 7 hari tidak keluar rumah. Jadi ketika beliau keluar, sahabat itu semuanya kangen hadirin. Kok moro-moro dawuh kados ngeten. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama. Setelah itu Kanjeng Nabi masuk lagi ke kamar dan tidak keluar sampai wafatnya. Sayyidina Abu Bakar nangis 3 hari. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Abu Bakar, mayubkika, apa yang membuat kamu nangis? Ayat yang barusan turun kepada Rasulullah itu tanda
Nabi sudah waktunya ditimbali Gusti Allah. Lho sing endi? Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmatku. Lah nikmati Gusti Allah sing gawe dhewe apa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ditulis oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, mangano ngaji niku di semua tempat, termasuk solawatan lek ora ono ngajine niku gak patek solawat, ya mek dadi maca solawat. Tapi lek solawat di ngajeni dadine ngaji ambek maca solawat. Pas nopo? Pas qiyam niku. Fali rabbi kullu hamdin jalla ayah surahul ad id habana biwujudil Mustafal hadi Allah ya Nabi ya Rasul Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Coba jenengan perhatikan. Fali rabbi kullu hamdin, segala puji bagi Allah. Jalla ayyah surahul ad, pujian yang tidak ada batasnya, sampai kapanpun gak ada batasnya. Idhabana biwujudil, tatkala ya apa nih pas buka maulid ono ngene nih. Tatkala sinten namanya? Tatkala Allah menghadiahkan kepada kita. Bayangin hadirin, Allah hadiah sama kita. Idhabana, haba itu ngasih hadiah. Idhabana, tatkala Allah ngasih hadiah sama kita. Apa? Biwujudil hadi, biwujudil Mustafal hadi Muhammad, dengan hadiah berupa Nabi Muhammad. Sing paring hadiah Allah, sing dihadiahi awake dhewe, hadiahane rupa Kanjeng Nabi. Sampean kali kula niki sapa? Kok oleh hadiah teko Gusti Allah iku? Kudu wong mulya. Omahe tok Dik Cipta mulya. Wis mulya reja. Sebenarnya kita mirip ya, 11-12 ya. Cipta mulya, mulya reja. Lah iya. Iya 11-12. Sopo awake dhewe iki? Tapi Allah paring hadiah nang awake dhewe Nabi Muhammad, sing dihadiahno Nabi Muhammad. Lho luar biasa. Maka pujian tak akan pernah berhenti nang Gusti Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Dereng malih mangke Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yang akan membantu seseorang ketika nazak sakaratul maut. Sebagaimana saya punya satu guru namanya Habib Ali Al-Haddar. Habib Ali Al-Haddar ini orang Surabaya hadirin. Tapi ketika sedo, mau sedo, niku bilang kepada anaknya, setengah jamane rene aku talkinan yo. Saiki metu. Ono apa, Bah? Aku ketok wong wakeh kabeh. Ono Syekh Abdul Qadir Jailani, Faqihul Muqaddam, Mbah Hasyim Asy'ari, Sunan Ampel teko kabeh. Niki noleh, kok gak ono wong. Abah cok medeni ta Bah? Wis ta lah, setengah jamane talkinan. Saiki Abah jarine anake. Setengah jamane li, iki kabeh rene kabeh ngenteni Kanjeng Nabi. Pas setengah jam anaknya datang, beliau mengatakan ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Anaknya bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, meninggal. Terus tidak bisa dipungkiri Kanjeng Nabi ini akan hadir setiap kali umatnya mau dijemput ajalnya. Asal selama kita tidak pernah lupa Kanjeng Nabi loh nggih. Ya Allah. Lek lali Ustaz, ada hadis gandolani para alim ulama, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu untuk orang yang berbuat dosa besar daripada umatku. Niki tasik ditulung maneh. Jadi gak iso ngomong pun sudah Rasulullah niki wis. Ya. Ayo cintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah 1 bulan lebih ndak sholat.
Lek HP-ne Ustate muni diseneni. Lek kene ceramah mburi ngomong dhewe gak popo. Nah iya. Nggih? Lah iya. Nggih. Ya kene kula ceramah kono handphonean yo gak kula seneni nggih ya. Niki lak belingan Ustaz nggih. Walaisa yaqdirul insan ala an yumit nafsahu alal Islam. Gak mungkin manusia itu bisa memastikan dirinya mati Islam. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang tahu. Walakin tetapi qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik. Tapi Allah Ta'ala memberikan jalan, paring dalan untuk mati dengan cara husnul khotimah. 3 cara terbesar orang mati husnul khotimah. Pertama, kathratus shadaqah walau bitabassum. Seneng sedekah walaupun mesem tok. Itu pasti husnul khotimah. Enak kan? Oh enak. Oke. Nanti ada. Yang kedua, kathratu ta'awun bainal muslimin. Seneng nulung wong podo islami. Terakhir, la yatakabar alal muslimin. Ora ngerasa gede, sombong ora sombong ning ngarepe wong Islam sapa wae. Nah, nih 3. Pertama napa? Akeh sedekah walau tabassum, walaupun mesem. Kudu meringis nggih. Mesem. Nggih, nek meringis beda, nggih. Nek meringis iku tandane penyenyengan hadirin nggih. Napa? Nomor kali kathratu ta'awun. Gelek bantu padha muslimi. Ana bae derek apik. Nomor 3, la yatakabbar alal muslimin. Orang ngerasa gumedhe, ora gede ngerasa gede depan orang Islam yang lain. Apapun itu. Contoh yang paling dekat dengan kita yaitu sing kula ngene sedo Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Ja'far Al-Kaf. Itu Habib Ja'far Al-Kaf itu enggak kayak habaib yang lain hadirin. Kopiah ireng, rambut gondrong, rokokan lho. Nah, tapi ojo dalil ngene. Oh, ku lho. Habib wali rokokan kok. Wali, Pak. Wali, Pak. Lek amalmu koyo wali rokokono sing akeh koyo ngono gak apa-apa. Nggih. Panjenengan tahu yang di Kediri Al Habib Abu Bakar bin Segaf As-Segaf bin Abu Bakar Segaf tahu? Sing muda niku lho, Pak. Sing ya koplan menclek, brewokan, terus orangnya apa? Tahu ya? Namanya Al Habib Abu Bakar bin Segaf bin Abu Bakar As-Segaf bin Muhammad As-Segaf. Itu Kediri, moro-moro Habib niki menek di sumur, terus nyemplung. Wah, wong berjerit kabeh. Plung digoleki gak ono, muncule teng Gresik, teng makami Bayi Habib Abu Bakar. Dekat makam itu ada sumur, menek sumur. Terkenal. Wali pun terkenal. Niku senane rokokan. Rokoke Surya mbek Samsu. Ngene. Sumut mana? Ada kita punya temen ngomong rokok haram. Rokok haram. Iya. Sepokok aku gak seneng aku wong rokokan. Iya. Suatu saat kepanggih Habib Abu Bakar. Nggih. Kali kula. Rokok itu kan. Deleh. Kula kon rokokan. Aduh, ya opo ya. Tola-tole sih. Kanok kamera aman. sing kancaku lho. Coba pisan. Ngono tak rokokan ngono, Mbak. Dekek gak di. Ndak. Ngono tok lho. Iku rompak ya mek ngono tok dimut-mut tok. Dirokok biar rokok kanca kula mek. Wis mari wis, kanca kula. Kok bolak-balik. Batin iki sing muni haram iki. Begitu di mobil Sanusi ning mobil takoni. Mang kok dientekno rokoke? Bil barokah Ustaz. Ngono. Oh alah, ya wis. Soalnya dirokok wali hadirin, bil barokah. Ini Habib Ja'far ini hadirin. Ini gitu seneng nulung wong, diundang opo ae. Tahlilan itu teko. Ora sombong beliau itu. Guyang, guyu ora kakek ngomong.
Enak Bib Ja'far iku temonane gampang. Bib donga Bib. Apa? Dodolan Bib ben laris. Laris. Fatihah ngono ada. Lek kene sampe Allahumma opo lah sampe kanok donga kan. Mentok dongane Allahumma barik lana fima razaqtana. Entek. Kabeh donga diwaca. Betul pokis wiritane wae bismika Allahumma ahya, bismika amut, bismika Allah. Donga turu diwaca. Iki laris, Pak. Nggak seperti Wan Saikhon yang di Jakarta yang mboten iki enak Bib Ja'far itu. Terus apa? Lek ngongkon wong niku wonge gak dikongkon tok dikeki dhuwit. Min. Ada kita punya guru itu ditimbali. Kowe iki lek nggih klambi iku sing genah ta. Klambi iku putih. Celana ireng ngono lho. Janjange ya Habib ini karena dai. Ya saya ndak bisa Bib. Beli pakai celana Bib. Saya biasanya pakai gamis. Gamis putih. Jangan wae melok. Teng pundi Bib? Wis melok. Melok nang mall ditukokno gamis hadirin. Gak siji, 12. Tukokno. Lewoman, wangi ini Pak. Itu. Saya mau cerita kepada panjenengan ketika beliau mau wafat. Sedone di Samarinda kan. Bib Ja'far ini kan sedone teng Samarinda. Mau maghrib. Saat itu beliau ini bilang kepada yang saiki sing ning jero omah padha metu wae kabeh. Gitu. Basa Tegal. Metu wae kabeh, metu. Ada apa, Bib? Kita punya teman namanya Ridho Habaib. Wis metu ae, Ana apa ta, Bib? Aku arep adus. Wis kena. Wetengku senep aku tak adus. Metu kabeh, metu. Koma metu. Enggak pernah beliau begitu. Metu kita keluar. Kok lama, hadirin? Kok lama? Ridho ini mulai gak enak. Gak gini ya Bib Ja'far, gak gini iki. Maka beliau mau buka pintu. Beb, kok gak ada suara? Mau didobrak. Akhirnya pintu itu dibuka, masuk ke kamar. Habib Ja'far itu sampun siram, rambutnya teles, dan beliau sudah buang kotoran semua. Terus beliau niku wajahnya ngadep kiblat senyum hadirin. Jadi sadurunge sedo niku wis adus dhewe. Wis buang kotoran bersih, ya zahire, ya batine ngadep kiblat sari, ngeten sarine. Mesem. 3 tadi yang saya sampaikan. Ora tahu ngrasa gumedhe, beliau niku habaib mboten. Anda pasor nang wong niku hormat. Mesem. Sedekayake. Pokok gak meringis. Apakah kita termasuk? Insya Allah. Ayo dibiasakno sing ora iso sedekah dhuwit diombe meseme ta. Pengajian mecucu wae kon niku. Buat ngising sama niku mulya ngono lho. Sing enak ngono lho, sing zen ngono lho. Kita ini ketemu dulur kok ya apa. Ya. Bersihkan hati kita hadirin. Wa qalbak nadhibhum minar rijsi wad daron, kata Al-Habib Abdul Ahdad. Bersihkan hatimu itu dari semua kotoran-kotoran. Karena kita enggak akan menghadap Allah dengan jasad kita, tapi akan menghadap Allah dengan hati kita. Ngaten. Al-Habib Jamal beliau mengatakan, hati yang bersih itu seperti rumah yang bersih. Lek omah sampean resik, seneng Pak, penak. Omah iku rapi, wangi, bersih. Penak mboten? Mas yo cilik tek resik, penak resik. Kene kate glosor kene, kate pencolot-pencolot kene, nggih, kate kluruk kene, wis karep lah. Resik omah nu enak ngoten. Tapi lek omah iku rusuh, masuk gede, omah iku napa? Pesing. Oh iya, teleke walet sampean. Enak sian. Teleke manuk sing kececer gak karu-karuan. Sepeda motor iku mari metu teko njaba kudanan iku aduh. Mas yo ombo yo sumpek. Nah, seperti itu. Hati itu juga begitu. Ketika kita bersih itu melihat sesuatu itu jadi mabsud. Kelihatan luas semua. Enak. Penak ngono. Ana wong ngapunten lho Bah, wau Bah. Wis ora apa-apa. Ngapunten Bah, wau susuke kula damel gak apa-apa.
Ngapunten Pak, kula njupuk berkat kali Pak, soalnya kok koyo enak Pak. Gak apa-apa, jane aku yo anjen pengin dum-dum. Lelek ati resik ngono, Pak. Lho enak kayak Rasulullah niku atine resik. Ono wong ate mateni yo ora apa-apa wis. Wis ngali wis gak apa-apa wis. Enak ngono lho. Hindun datang kepada Nabi Muhammad setelah membunuh Hamzah paman Nabi Muhammad. Maafkan aku wahai Muhammad, wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam. Ayo masuk Islam. Enak atine. Tapi lah atine ku rusuh sanusi. Curiga tok ae. Iki rezim kurang ajar, oh rejim, oh mamu pinggir relay, oh rejim, biasa mikir sembahyang subuhmu jamaah ta ora, nom-noman iki lho, rungokno kupinge iku lho, engko didol musolamu, gak ono sembahyang subuh kon kok, ya, iya, nom-noman iki lho, sing kudu golek sing sepuh-sepuh ya wis istiqomah ya Pak ya, iya. Istiqomah turu ndi omahe. Udah. Sumpek pesing ngono kabeh ana sarange tikus. Waduh ati ngono. Dadi ning jaba malah sumpek tok. Kudu muring-muring ae. Kabeh wong keliru, kabeh sing bener dhek. Wah, atine rusuh. Kono adus sik Dik, sumber manjing wetan ngono. Berseni sik. Sumawi kono. Iya Allah, iya. Iya loh, iya. Dan orang yang hatinya bersih itu mudah menerima ilmu, menerima nasihat karena hatinya bersih. Dikandani wong nggih matur suwun. Anu Pak ngapunten wau jenengan nek maca Fatihah kurang fasih. Oh nggih. Sing pundi Mas? Sing pas waladhdallin niku jenengan kok kurang melentu pipine. Waladhdallin wau kok kula mireng niku jenengan waladhdallin ngoten Pak, kurang dotik kurang Pak. Ngapunten nggih Pak, ngapunten. Oh nggih Mas, pancen kula nggih sinau. Matur suwun lho Mas nggih. Matur suwun lho nggih. Lek wong atine sumpek ya warusu. Aku dadi imam mulai konjek durung ono. Main iki langsung kan. Bapakmu biyen sing ngajari dot ya aku. Iya. Oh rusak wis lek ngono. Rusuh ini orang. Ya. Iya, imam ono dhewe wis. Ngono terus jegot gak tau rene, purik. Wah, ini berarti orang kok hatinya kok kotor. Terus ono Pak hatimu pesing amen. Ya. Iya. Istri ngetin suami, Mas mbok jorokokane Mas, ono anake bayi Mas. Yo gak oleh mbok jegot rusuh lek atine rusuh ngene. Lah wong rokokku dhewe, omahku dhewe, anak-anakku dhewe. Lah ya apa lek koyo ngene kan gak bener, Pak. Iya. Bahkan ada anak nih gua tadi. Saya prihatin ini anak sini loh. Ngaji nang habaib. Delok wong tuane rokokan koyo ndelok musuhe lho hadirin. Ya Allah, kan gak popo kon. Delok bapake iki lho koyo apa rokokan koyo apa lho? Bapakmu lek ganja senen ono. Paham sampe ya? Bapakmu rokok tuku dhewe, ora njaluk duitmu. Ya ora ngutang ning tokone tanggamu, ora sini-sini, rokokan yo ndek omahe, kudu ndek ndure genteng rokokane. Normal. Rokok urusan khilaf loh hadirin, khilaf. Betul ya? Iya. Wah anak nih, loh saya arek kene loh, kula mboten nutupi kula. Arek kene ngaji nang habaib. Saya yakin habibnya nggak akan seperti itu. Berarti siapa gurunya? Seton. Tertipu dia dengan dek ngaji, rono-rono, tapi orang duwe adab nang wong tuane iku terus piye? Jadi kayak kalau ngelihat majelis tahlil lagi rokokan iku opo haram kabeh. Sing haram kudu sing rokokan, sing duwe pabrik rokok. Ya. Adil. Ya Allah, kasihan hadirin. Kita nggak boleh mikir ke sana, nggak boleh. Kalau Habib Abdul Qadir beliau mengatakan begini. Wong keting nglakoni apa kuwi ya ana walesane. Penting gak murtad ae lho, mari.
Betul gak? Penting gak murtad, wis mari wis. Jadi kita dakwah pasti akan diterima, sekalipun nanti butuh proses. Orang kalau sudah nanti tokno saktimu. Wong kan ono ping pisan tok mandek mesti. Wis iki ono dalile guruku Habib Salim Syatiri, lek ono wong 40 dina sadurunge matine dhek gurung tobat teko rokok, matine suul khotimah. Al-Fatihah. Niku majelis kula arek 16 langsung mandek gak rokokan. Oh ya wedi ta Pak. Sopo sing ngerti 40 dina kas mati ya kalau ana sing ngerti ta. Tapi proses itu, proses lho arek jamaah Rasulullah sampeyan sing kene-kene iku. Lho lak dhewe sih, anake Pak Mukhtar iku ya apa? Lha iya ta Pak. Adil lho. Ya dia model lho ya ngono ta, modele ngono sih. Tapi ya selama beliaunya masih begitu ya aja dimusuhi lah iki dulurmu kok kon musuhi. Ono wong kate kesasar kok malah kon jarno lak ya keliru ta. Rangkul alon-alon. Paham nggih? Nah ini pentingnya kita. Jadi tadi itu jalan supaya kita bisa nopo husnul khotimah. Jangan 3 tadi ya, dieling-eling niki. Terakhir, idza akhadha bihi kana qad ata billadzi huwa alaih. Idza akhadha bihi, jika seseorang mengambil jalan supaya husnul khotimah tadi, sungguh dia telah mengambil jalan yang menjadi haknya. Ya anjen iku kudune wong Islam iku mati husnul khotimah. Allahumma amin. Wis ngoten. Saiki lek dhewe niki tidak merubah cara pandang dengan 3 saja tadi yang saya sampaikan. Ya kita yang jadi imam akan merasa lebih afdol daripada imamnya, daripada makmumnya. Betul betul. Imam itu ternyata pahalanya paling sithik, Pak. Dadi imam niku mangke teng kitab Taqriratus Sadidah niku disebutaken ajra'ukum alal imamah ajra'ukum alan nar. Sapa wong sing paling kendel dadi imam iku sing paling kendel nyemplung neraka dhisik. Kudu protes. Mundur aja Ustaz. Maksudnya kalau memang tidak layak jadi imam. Minggu depan saya tolong dielingno Mas Johan, tapi ojo sak durunge budal sehari sebelumnya bahas tentang siapa orang yang layak jadi imam. Ngaji fikih minggu ngarep. Nggih, siapa yang layak jadi imam? Kriterianya seperti apa? Bukan kemudian wah kok gak tok sing dadi imam akhirnya makmum kabeh. Lek makmum kabeh terus makmuman ta? Nggih mboten hadirin. Maksudnya itu dia tidak tahu kapabilitasnya, kapasitasnya, orang ngerti hukum syariat moro-moro ngimami lho, keliru kabeh ta. Hae sik ngorok bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bacanya hak kudu hak bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Duh, kan kurang. Ya rusak. Iki imam sing kemendel ya mlebu neraka kan begitu. Kalau kita kula dereng saged oh ya wis. Tapi kula anusat ya sik kedik-kedik iya wis gak apa-apa. Itu ndak apa-apa. Sudah? Imam itu apakah pahalanya paling besar? Mboten. Imam niku kalah kalih muadzin. Imam itu hanya akan dapat pahala sebanyak orang yang sholat bersama dia. Segini wong 50, ya oleh 50. Tapi muadzin, Pak Ali, sing adzan akan dapat pahala sholat orang yang dengar adzan beliau. Wong kita, wong kula mulai sing di dalan masuk itu apa? Nusa Indah ya, sing ono PS iku lho. Ya kae terus lek PS iku. Ya ngono. Iku pun krungu kok Abah wau ilahi rabbi subhanallah. Abah basori ngimami rek. Ngoten kok wis subhanallah wisan ditinggal aku. Ada. Krungu kok berarti azan iku tambah dhuwur napa? Toae ya menorone tambah wakit ah. Apa meneh lek Bali tambah munggah ndek pucuk ngono waduh tambah krungu ta kabeh. Halo, apakah muadzin paling afdol? Keliru Pak. Muadzin sik kalah ambek tukang sapu masjid. Lebih afdol tukang sapu. Napa tibake? Ternyata maharnya bidadari surga adalah dengan nyapu mushola, nyapu masjid. Sak sapuan niku mahar bayar mahar qabil tu nikahaha.
Sapu maneh kobil tuni. Lah pirang sapu warna ndek kene nih. Muadzin kalah. Lah saiki sing nyapu iki ora ngerti hukum. Sikile telepok-telepok najis mlebu rene. Sembayang wong kene sah kabeh mboten? Gak sah. Berarti sing tukang bersih-bersih musola lebih afdol daripada muad. Ngono. Jadi jek diremehno ya. Ya, mulai meneh koyo modelnya nyapu kabeh iki. Iya. Allah. Jadi gitu ya. Jadi ojo sampai ketipu pandangan manusia, dadi imam, dadi ustad, mboten Pak. Si afdolan makmum, afdolan panjenengan. Kula mboten gadah fadilah napa-napa. Belum tentu saya yang ngajar niki mengamalkan. Bisa jadi panjenengan mau mireng nyantol tek menit diamalno dan diamalkan sampai mati nih jenengan afdol daripada saya. Saya mriki paham? Mugi-mugi sedaya paringi barokah, panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dan insyaallah meraih husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah.